tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA. Gara-gara satu video ini hancur semua image yang dibangun di media. Image soal dari anak dari keluarga miskin yang berjuang bisa sampai sukses di luar negeri, kuliah di luar negeri sampai anaknya bisa jadi WNA. Hancur semuanya, malah dikulitin ya sampai keluarga mertua bapaknya ternyata seorang financial manager, mertua pernah jadi sekjen di pemerintahan kementerian. Itu perlu dipertanyakan juga ya, LPDP-nya bisa suami istri bisa berangkat semuanya S2, S3 itu gimana? Itu pasti jalur apa itu? Ya, perlu dipertanyakan. Kuliah di luar negeri itu mahal banget ya, mahal. Bagi S2, S3. Terus itu ditanggung pemerintah plus akomodasi. Jadi biaya hidup, tempat tinggal tuh ditanggung semua. Ya, yang jadi masalahnya kesombongan itu ya, Mbak. Jadi, orang Indonesia tuh sebenarnya sangat baik, sangat baik. Mereka tuh penuh belas kasihan ya. Kalau dari awal langsung minta maaf, langsung konfirmasi, mau diralat, itu mungkin orang memaafkan, mungkin orang bisa mengerti. Cuman Anda ini ada video yang kedua ini, klarifikasi Anda malah nantangin. Ya udah, habis kamu dikulitin. Ya kayak gitu. Lagian itu anaknya masih punya 2 paspor kan, jadi masih ada WNI-nya juga. Nah, gitu. Sama, saya di sini juga gitu. Anak saya punya 2 paspor, Indonesia sama Kanada. Itu karena biar kalau pulang enak. Ntar kalau usia 18 tahun, dia bisa menentukan sendiri mau pilih yang mana. Saya ngasih kebebasan aja. Dan saya di sini berjuang sendiri, bukan pakai uang pemerintah. Itu yang jadi masalah. Biasakan jangan sombong ya, Mbak. Iblis aja jatuhnya karena sombong. Semua orang yang pernah ada itu cerita-cerita dari Fir'aun, Korun itu semua karena sombong. Kok malah ikut-ikutan? Apalagi masih keluarga pejabat ngaku orang miskin. Aduh, parah kau. Nah itu ya teman-teman ya, jadi pada intinya nggak usah sok menormalisasikan pengkhianatan pakai narasi pilihan hidup atau hak asasi. Bilang saja kalau dia ini merupakan sosok parasit negara yang nggak punya urat malu. Strateginya itu cukup menjijikan, sengaja lahiran di Inggris biar anak dapat paspor sana buat sekoci pelarian. Bahkan ada yang sengaja nikah sama WNA, cuma buat demi status aman sambil tetap diam-diam ngemut asuransi dan fasilitas negara yang harusnya sudah diputus sejak kalian berkhianat. Nah, yang paling mual itu ketika kita lihat kalian mendadak jadi pengamat politik yang hobi menjelek-jelekan pemerintah di sosmed, yang buat tameng moral seolah-olah Indonesia ini nggak layak nih buat otak jenius kalian. Lucunya meski kalian ludahin muka bangsa sendiri, kalian tetap ngemis perhatian dari influencer yang nyari penonton orang Indonesia, bukan orang Inggris. Ya, itu kenapa? Karena mereka ini di Inggris bukan siapa-siapa teman-teman. Cuma remah-remah yang nggak laku, makanya tetap jualan ke orang lokal demi manajemen dan uang. Lantas bagaimana nih pendapat kalian tentang sosok Dwi Sastianingtyas ini teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Memilukan ya, ada penerima LPDP, dia itu malu mempunyai paspor atau kewarganegaraan di Indonesia. Dan secara terang-terangan memposting videonya bahwa anaknya itu sudah berkewarganegaraan luar negeri. Gua sih nggak masalah ya, hak lu ya untuk menjadi warga negara luar. Tapi ingat, lu pernah pakai duit negara buat ngambil LPDP. Lu dengan suami lu harus bertanggung jawab sebenarnya. Walaupun lu Sastianingtyas udah menjalankan kewajiban, tapi nggak elok banget ketika lu berstatement seperti itu di media sosial. Karena kami juga, masyarakat Indonesia juga bisa memantau dan memberikan penghakiman secara media sosial ya. Jadi wajar banyak warganet yang marah sama lu karena lu udah pakai duit pajak kita sebagai pembiayaan pendidikan lu di luar negeri. Dan satu lagi, kasih tahu ke suami lu untuk mengklarifikasi kepada LPDP apa yang udah diperbuat ketika dia sudah lulus dengan beasiswa LPDP tersebut. Dan satu lagi, untuk pengelola LPDP, kami masyarakat Indonesia bisa memantau dan meminta klarifikasi terhadap lulusan LPDP di seluruh dunia ya. Yang dimana apakah
ya, penerima beasiswa tersebut setelah menyelesaikan masa studinya, apakah bertanggung jawab dan kembali kepada Indonesia. Dan gue minta sebagai masyarakat biasa di Indonesia untuk pengelola LPDP untuk dibuka semua database penerima LPDP dan pencapaian apa saja yang telah dia lakukan ketika sudah menyelesaikan masa studi yang berdampak di Indonesia. Karena menurut keyakinan saya, penerima LPDP di Indonesia itu tidak tepat sasaran. Hanya menyasar kepada kalangan menengah dan atas saja. Jadi untuk seluruh penerima LPDP, cobalah jaga sikap ya terhadap kami sebagai masyarakat biasa, karena Anda sebagai orang terpilih yang telah mendapatkan beasiswa LPDP, untuk jangan petantang-petenteng ya. Anda petantang-petenteng, insya Allah bakal terus dirujak oleh masyarakat Indonesia karena lu juga udah pakai duit kami, duit pajak kami untuk pembiayaan pendidikan kalian. Guys, jangan daftar LPDP. Beneran ini bukan clickbait ya. Karena banyak banget loh yang daftar kemudian akhirnya lolos, diterima dan akhirnya pulang ke Indonesia dia nyesel. Kata dia kalau boleh milih mungkin dulu gue gak ngambil LPDP. Kenapa tuh? Ternyata emang reasonnya adalah karena wajib pulang. Dia banyak yang kurang matang mempertimbangkan ketika berangkat. Dia berpikir nggak apa-apa lah. Ya udah gue kuliah mungkin ke MIT atau some top schools di UK, Oxford dan lain sebagainya. Tanpa dia menyadari ketika pulang ke Indonesia ya dia bingung gitu. Itu ilmunya harus diaplikasikan gimana, lapangan kerjanya ada atau enggak gitu kan. Dan selain itu juga dengan kondisi Indonesia yang makin kesini makin begitu. Ya, sebenarnya LPDP ini memang menggoda banget sih. Gue bisa membayangkan ya literally bisa daftar ke kampus top manapun. Anda mau ke US, Australia, UK, all those dream countries dengan ranking yang sangat tinggi dan lain sebagainya, yang mungkin beasiswa lain nggak bisa mengcover itu. Tapi justru di situ jebakannya. Gue nggak bilang LPDP itu jelek. LPDP itu menurut gue adalah sebuah karunia, anugerah yang harus dimanfaatkan dari pemerintah Indonesia. Tapi harus disadari penuh bahwa yang namanya kuliah adalah suatu stepping stone. Jadi teman-teman harus bisa menyadari dengan sangat jelas, saya S2 itu untuk setelah lulus nanti saya mau ngapain. Nah, buat teman-teman yang sebenarnya membayangkan kayak saya pengen S2 di luar untuk kemudian bisa stay di sana kerja di sana nggak langsung pulang. Sebenarnya banyak banget loh beasiswa yang tidak mewajibkan untuk pulang ke Indonesia. Sebenarnya justru yang mewajibkan harus balik ke Indonesia itu tidak banyak. Paling saya bisa nyebutin hanya LPDP, Chevening, AAS, Fulbright, ADB, macam itu ya. Selebihnya banyak sekali beasiswa yang justru dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar Indonesia untuk kemudian dia stay di sana dan lanjut kerja di sana. Misalnya beasiswa Max, GKS, beasiswa Erasmus, beasiswa pemerintah Perancis, dan lain sebagainya. Yang jelas, jangan sampai salah mengambil keputusan, pertimbangkan dengan sangat matang. Anda S2 ini tujuannya kira-kira karir tracknya setelah lulus mau seperti apa. Kalian udah nonton video orang gak tahu diri ini belum? I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Gue mau bahas satu nama yang lagi dirujak habis-habisan oleh netizen. Siapa lagi kalau bukan Sasetyaning Tias. Dia alumni LPDP, terus upload video bahagia anaknya jadi warga negara Inggris atau UK. Sebenarnya itu hak dia, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah satu kalimat yang cukup bikin orang sakit hati. Apa katanya? Cukup gue aja yang WNI, anak-anak gue jangan. Di situ publik langsung panas. Pertanyaannya, ini cuma kebebasan pribadi atau lo emang nggak tahu diri? Mari kita bahas. Pertama nih, soal hukum. Biar adil ya teman-teman. Secara hukum, Sasetyaning Tias ini atau si Tias ini nggak ada salahnya. Lo emang nggak salah. Anak lo punya hak kewarganegaraan. Itu dijamin oleh undang-undang. Dan kewajiban LPDP lo juga katanya udah selesai. Jadi kalau kita ngomong legal formal, itu clear ya teman-teman. Kedua nih, soal moral. LPDP itu bukan duit nenek moyang lo. Itu duit rakyat, duit pajak. Jadi wajar kalau publik punya ekspektasi lebih. Bukan soal pindah negara, tapi soal cara lo ngomongin negara lo sendiri. Ibarat kata nih, lo makan dan meludahi rumah atau piring orang yang ngasih lo makan. Kan konyol. Ketiga, ini yang bikin orang kesel. Tone deaf lo. Banyak kok diaspora sukses di luar negeri, tapi mereka tetap hormat pada negara asalnya. Apalagi yang ngasih mereka makan. Yang bikin orang panas itu kesannya seolah masa depan cerah. Cuma kalau lo pakai paspor asing. Di situ orang bukan debat logika. Orang main perasaan. Keempat, makin runyam nih. Karena narasinya nggak konsisten. Lo bilang suami lo nggak terima LPDP, tapi kerja di UK. Zaman sekarang, netizen tuh gampang banget nyari latar belakang, nyari data, nyari itu.
lu ini. Dan akhirnya kebuka semua. Suami lo juga penerima LPDP setelah lo menerima LPDP. 5 tahun suami lo menerima LPDP. Duit negara itu, bos. Begitu mulai muncul cerita beda-beda di ruang publik, termasuk soal konteks keluarga lo, suami lo, ya wajar kalau orang makin skeptis. Masalahnya bukan cuma apa yang lo bilang, tapi orang juga ngerasa kok ceritanya berubah-ubah dan gak konsisten. Dan kalau kepercayaan udah retak nih ya, klarifikasi sebagus apapun nggak guna. Jadi jujur, ini bukan soal paspor, bukan cuma soal LPDP. Ini soal lo gagal baca emosi publik. Lo mungkin ngerasa realistis, tapi publik dengerinnya lo ninggalin akar lo sendiri. Lo menjelekkan tempat yang mana lo hidup dari uang itu. Di ruang publik, pintar aja nggak cukup. Lo juga harus peka. Karena orang bisa lupa data, tapi nggak pernah lupa rasa. Gitulah kira-kira. Ya kayak lagu-lagu yang pernah viral. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Cukup gue aja yang WNI, anak-anak gue jangan. Nah, ini kata-kata keluar dari si Tias nih, yang menerima LPDP ke luar negeri, beasiswa pendidikan ke luar negeri. Ya, jadi kata-kata itu kayak konotasinya tuh kayak merendahkan WNI gitu kan, merendahkan warga negara WNI gitu loh. Sebenarnya menurut gue nih ya, ketika lu menerima beasiswa dari negara dan lu sudah menyelesaikan kontribusi lu terhadap negara, ya itu kan sudah merupakan hak pribadi lu ya untuk memilih warga negara apa untuk anak-anak lu gitu kan. Statement itu sebenarnya nggak perlu diucapkan gitu loh, ya kan? Itu kan adalah hak lu nih. Ketika lu sudah menyelesaikan kontribusi lu, perjanjian lu terhadap negara. Setelah lu masa studi berapa tahun, lu harus punya kontribusi terhadap negara berapa tahun gitu kan. Nah ketika itu udah selesai kan berarti udah nih, tinggal lu menjalani kehidupan lu sesuai dengan pilihan lu gitu loh. Tapi lu gak perlu ngomong itu di publik. Aduh, gua bingung dah dengan statement itu tujuannya apa. Padahal lu menerima bantuan nih dari negara, ya kan? Kalau misalnya lu ada kekecewaan terhadap negara gitu, ya lu jangan mengaitkan dengan kewarganegaraan. Ya lu sampaikan saja kritik dan saran lu terhadap instansi pemerintahan terkait gitu loh. Jangan sampai global nationality. Itu sih ya. Gue juga kan dulu gitu menerima beasiswa, tapi kan gue dalam company dan gue menyelesaikan kontribusi gue terhadap company, ya kan gue mengambil S2 nih, gue dibiayain gitu kan, dan gue kontribusi misalnya setelah gue lulus gue mengabdi 5 tahun misalnya, ya udah setelah pengabdian gue selesai itu adalah pilihan gitu loh. Tapi lu nggak boleh menjelek-jelekin perusahaan atau yang udah kasih lu beasiswa, paham? Si paling LPDP tapi nggak tahu terima kasih. Jadi Mbak Tias ini bikin konten tentang anaknya yang dapat warga kenegaraan Inggris. Nah, terus dia nggak sengaja lah nyeletuk, nggak sengaja apa nggak disengaja sih. Dia bilang biarkan saja saya yang menjadi warga negara Indonesia, tetapi anak saya jangan. Akhirnya dirujak netizen. Kenapa? Karena hasil dia keluar negeri itu gara-gara LPDP. Dimana seperti yang kita tahu LPDP itu kan pakai uang pajak kita ya, rakyat Indonesia. Jujur, gue juga sebel. Akhirnya gue cek nih di akunnya dia. Gue pengen lihat sih VT-VT dia kayak apaan aja. Terus ketemu nih ini yang gambarnya ini. Asli ini orang gue nggak tahu, pongah banget. Masa ada orang yang nggak tahu perkembangan Jeko di Indonesia, bahwa dia punya yogurt yang mirip ice cream. Terus begitu disindir, dia yang jawabannya nggak banget sih menurut gue. Emang cari ribut aja gitu. Walaupun sudah melakukan permintaan maaf yang dia tulis di VT-nya, tapi kayaknya ini nggak bikin masyarakat Indonesia tuh puas dan memaafkan dia dengan begitu aja. Dan karena peristiwa ini suaminya pun akhirnya dipanggil sama pemerintah, karena suaminya juga hasil LPDP juga bisa keluar negeri. Dan kalau nggak salah itu ngebahas tentang pengembalian uang yang udah LPDP keluarkan untuk sarjananya dia gitu. Nah dari peristiwa ini sih kita bisa belajar ya, bagaimana kita tuh jangan jadi ponga-ponga tuh sombong guys. Jujur aja Mbak Tias nih ya, yang bangga banget anak WNA, harus diingat bahwa lu dan suami ngasih makan anak lu itu hasil dari uang rakyat Indonesia. Jadi selamat menikmati hujatan masyarakat Indonesia. Oke, bye. Dulu sekolahnya dari uang rakyat,
udah sukses S2-nya, udah dapat pekerjaan di luar negeri, bilangnya cukup saya saja yang jadi WNI. Anak-anak saya jangan. Apa perasaan kamu Della sebagai orang warga negara Indonesia yang membayar pajak untuk dia sekolah? Sedih lah kok, kayak kacang lupa pada kulitnya aja. Nih karyawanku aja bisa ngomong seperti itu. Memang sih secara jujur aja ya, memang negara Indonesia ini masih negara berkembang. Semua orang tuh sedang berjuang. Jangan sementang kamu pintar ya, kamu membuat panggung publik yang sangat kontroversi. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Siapa kau ngomong kayak gitu? Boleh sih kau ngomong kayak gitu, minimal jangan dong beasiswanya pakai LPDP. Malu sekali ya. Minimal jangan dong sekolahnya pakai LPDP ya. Pakai duit pribadi kalau ngomongnya nggak apa-apa. Kalau pakai LPDP, tahu diri. Ya, jangan jadi kacang lupa pada kulitnya. Bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget. Gelombang kritik menghujani Dwi Sastrani. Setelah ditelusuri, ternyata Mbak ini tuh mertuanya adalah seorang pejabat di salah satu kementerian yang tentunya banyak duitnya teman-teman ya. Dan ini sudah meruntuhkan semua argumen dia yang bilang kalau misalkan dia ini mulai dari orang yang gak punya dan dapat LPDP. Ternyata ini semua kebohongan. Dan kebohongan ini ya tentunya sudah salah satu bentuk korupsi karena uang yang dikeluarkan oleh kita, oleh saya sebagai rakyat yang dipotong tiap bulan untuk ngebiayain para mahasiswa LPDP ini dengan harapan mereka mau mengabdi pada negara, ini gak sedikit miliaran. Ternyata suami dia dan dia sendiri ini mahasiswa LPDP yang malah merendahkan negara kita gitu. Kalau menurut saya si LPDP harus bertindak tegas termasuk ke suaminya. Bahkan saya curiga nih, jangan-jangan suaminya jadi LPDP itu karena jalur ordal nih, karena bapaknya itu ya pejabat di kementerian, salah satu kementerian. Dan bahkan kalau nggak salah bapaknya ini agak-agak problematik juga ya. Saya pernah dapat berita, tapi ini belum dikonfirm. Yang intinya adalah ini orang koruptor teman-teman, gak ada bedanya dengan koruptor. Makan uang kita tanpa tujuan yang jelas, makan uang kita untuk kepentingan dia pribadi. LPDP itu lembaga pengelola dana pendidikan. Ini tuh beasiswa dari negara, dananya dari pajak rakyat Indonesia. Tujuannya membiayai anak-anak terbaik Indonesia kuliah S2, S3 di dalam dan di luar negeri. Cara dapetinnya, lo harus lolos seleksi ketat, tes bakat, direkomendasiin sama kampus, terus lo buat rencana studi dan komitmen kontribusi lo kalau lo udah lulus nanti. Jadi LPDP itu bukan sekedar beasiswa, ini tuh investasi negara. Karena yang ambil programnya punya kewajiban kembali dan berkontribusi. Bentuknya tuh 2 kali masa studi plus 1 tahun. Jadi kalau lu kuliah 2 tahun, lu wajib kontribusi ke negara itu minimal 5 tahun. Nah, ketika lu ambil LPDP, lu harus punya tanggung jawab moral dan kontraktual ke negara. Karena duitnya tuh bukan duit pribadi. Ini tuh duit para pembayar pajak negara ini. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Cukup aku aja yang WNI, anakku jangan. Kayak seakan-akan jadi warga negara Indonesia itu kayak najis, terus enggak banget gitu loh menurut dia. Ya. Kamu ngomong kayak gitu, kamu menyakiti seluruh rakyat Indonesia, rasa nasionalisme itu tinggi banget. Apalagi kamu kesana pakai beasiswa yang dibayar sama pemerintahan Indonesia. Terus yang aku lihat nih ya, akun TikTok kamu itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Jangan ya. Kamu bilang kamu nggak, seakan-akan kamu kayak nggak mau jadi warga Indonesia, tapi kamu masih menggunakan bahasa Indonesia di seluruh video kamu. Terus kamu masih mencari viewers orang Indonesia. Jangan. Ya, kamu nggak butuh Indonesia. Indonesia pun nggak butuh orang kayak kamu. Pakai itu bahasa Inggrismu. Ya. Kalau kamu masih memakai bahasa Indonesia, berarti kamu masih butuh Indonesia. Kamu masih butuh viewers orang Indonesia. Jangan gitu ya kak ya, emosi saya. Walaupun pemerintahan kita emang masih banyak kurangnya, tapi bukan berarti ya kita benci sama Indonesia. Bukan berarti kak kita tuh nggak pengen tinggal di Indonesia. Enggak, kami masih sangat sayang sama Indonesia. Kami masih sangat bangga menjadi rakyat Indonesia. Bayangin Indonesia aja dihina, kami maju paling depan buat membela. Jadi statement kakak yang bilang kayak seakan-akan jadi warga negara Indonesia itu kayak enggak banget gitu, kayak enggak beruntung banget gitu. Jangan. Rakyat Indonesia merasa tersinggung dengan perkataan kamu. Yah. Cukup aku aja yang jadi WNI, anak-anakku jangan cina. Yang ngomong penerima LPDP kan sinting. Nih buat yang belum tahu LPDP itu apa, jadi itu tuh bantuan dari pemerintah untuk sekolah S2 atau S3 di luar negeri. Dan gak cuma biaya pendidikannya yang ditanggung sama pemerintah, tapi akomodasi sampai tempat tinggal juga ditanggung sama pemerintah. Makanya pas dia ngomong kayak gitu, dalam hati gue tuh kayak gak tahu diri banget, anjim. Kata gue pemerintah daripada ngurusin yang begini nih, yang gak tahu diri, mendingan bantuin tuh orang-orang yang mau jadi dokter tapi kendala masalah biaya. Kasian banget sumpah, tapi
Tapi Gerindra udah notice sih, gercep banget. Mudah-mudahan cepat ada solusinya ya, Min. Disamperin sama petugas bandaranya. Are you business class? Gue bilang, iya. 1%? Iya. Gue bilang. Yang ini kan gerombolan, ini sendirian. Terus yang ekonomi rame. Ya kagak apa-apa sih, ya mungkin dia nanya, mungkin gue ada satu orang nyasar ke sini ke bisnis kelas gitu ya. Ini lihat dong paspornya Indonesia. Mana yang tidak bangga pakai paspor hijau? Nih paspor hijau nih paspor hijau. Bisnis kelas gitu loh. Sombong. Ngapain harus malu paspor hijau? Nih paspor hijau. Nih lihat nih yang sebelah ya kan antreannya banyak tuh, yang ekonomi. Nih paspor hijau, paspor hijau. Lihat dong. Ya deh, ada, thank you. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat video tersebut teman-teman? Dimana memang banyak sekali para warganet ini yang geram dengan sosok atau sifat yang kesannya Dwi Sastianing Tias ini memang menganggap kalau negara ini memang negara yang tak layak untuk dihuni teman-teman. Lantas bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.